Oke, kembali lagi bersama Rasi di channel Lebih Kreatif. Seperti biasa, saya akan berbagi tutorial vektor. Nah, kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial vektor motor Ninja RR punya teman saya ya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cara pembuatannya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan untuk proses pembuatan vektor kendaraan, khususnya kendaraan bermotor atau kendaraan ya, pokoknya kendaraan mau sepeda, motor ataupun apapun itu, kalian bisa menggunakan yang namanya line art. Untuk line art seperti biasa, kita ubah dulu ukurannya. Pertama, untuk pen yang digunakan yaitu ballpoint pen. Nah, kemudian kalau untuk ukurannya tergantung dari ukuran kanvas yang kalian gunakan. Jadi kalau untuk ukuran kanvas 100x100 ya seperti yang saya bikin, itu bisa kalian menggunakan untuk ukuran line artnya 1,5. Tapi itu berlaku untuk line art di bagian pinggirnya saja, seperti yang sedang saya buat ini. Jadi ini termasuk yang namanya line art di bagian pinggir. Nah, kenapa saya membedakan antara line art bagian pinggir dan juga di bagian tengahnya? Karena supaya lebih terlihat kayak kartun gitu. Nah, meskipun kartun itu nggak sama ya, nggak sama seperti yang saya gambar, tapi ya untuk misalkan bisa digunakan untuk stiker. Kalau untuk stiker kan line pinggirnya itu dominan gede, dan untuk line tengahnya itu umum pada umumnya. Dan berapa untuk ukuran line tengahnya? Ya kalau saya biasanya dibagi dua. Misalkan kalau menurut kalian ini terlalu gede, kalian bisa perkecil sedikit, dan untuk line tengahnya itu dibagi dua saja seperti yang saya gunakan. Karena kalau untuk pembuatan vektor kendaraan itu untuk pinggirannya biasanya 1,5 untuk kanvas 100x100, dan untuk di bagian tengahnya biasanya menggunakan dari setengahnya 1,5, berarti antara 7 atau 8, karena 7,5 itu enggak ada kalau untuk di ukuran line art di Infinity Design itu enggak tersedia ya. Apalagi kalau ngambilnya 1,5, otomatis harus 0,75 itu enggak ada, hanya ada 0,7 atau 0,8. Nah, di sini saya ngambil ukuran yang 0,7-nya biar lebih kecil aja gitu. Sebenarnya enggak terlalu signifikan gedenya, antara 0,7 sampai 0,8, tapi saya lebih pilih yang lebih kecil. Di sini kalau untuk proses di bagian line art itu ya cukup seperti itu saja ya. Jadi kalian bisa membuat line artnya dari mulai bagian detailnya. Dan untuk ribetnya itu ya, kalau untuk vektor motor, karena banyak sekali di bagian mesin yang terlihat, apalagi yang modif-modif seperti itu, jadi lumayan lama proses pembuatan line artnya. Di sini juga saya memakan waktu sekitar 1 jam untuk di bagian line art, ya kurang lebih 1 jam ya, karena saya perhatikan untuk menitannya itu ya sekitar 50 sekian, 50 lebih ya, mendekati 1 jam. Jadi di sini saya hitung saja 1 jam. Dan untuk proses coloringan dan juga shading di bagian body dan juga spare part yang lainnya itu memakan waktu sekitar 2 jam. Jadi untuk total proses pembuatan vektor motor itu sekitar 3 jam. Nah, makanya di sini saya jarang sekali menerima orderan vektor kendaraan bermotor, khususnya untuk vehicle, untuk motor lah. Saya jarang sekali menerimanya karena ya proses pembuatannya cukup lama. Terkecuali kalau bayarannya juga seimbang, ya saya terima saja. Dan kita langsung lanjut untuk ke bagian coloring. Nah, untuk di bagian pewarnaan, di sini saya seperti di vektor mobil dan yang sebelumnya ya, saya biasanya menggunakan yang namanya tools easy. Nah, tools easy ini sangat berfungsi sekali untuk pembuatan vektor-vektor kayak vektor kendaraan, vektor sepatu, dan vektor yang lainnya juga sama ya. Yang semuanya menggunakan line art itu biasanya saya menggunakan yang namanya tools easy. Karena kenapa? Karena supaya mempercepat proses pengerjaan si vektor ini.
terkecuali ada bagian yang tidak bisa menggunakan tools isi. Misalkan setelah kalian dipakein tools isi tapi yang keisinya semua, meskipun kalian sudah tengok-tengok gak ada yang bocor, ya kalian tinggal menggunakan pen tool saja. Karena di Infinity Design ini ada beberapa bug yang biasanya terjadi ya, seperti misalkan kalian habis pindah layar, kemudian kalian menggunakan tools isi dan keisi semua. Nah, pas kalian pindah ke bagian layar yang sudah ada line artnya, biasanya itu keisi juga semua. Nah, caranya kalian klik edit, klik tools edit, kemudian klik line artnya. Setelah itu jangan dirubah-rubah, klik saja centang yang di pojok kanan bawah. Setelah itu kalian bisa menggunakan tools isi kembali tanpa ada bug. Nah, di situ. Kemudian ini langsung kita lanjut ke bagian shading. Nah, kalau untuk bagian shading seperti yang saya bilang ya di video-video yang kemarin, kalau untuk motor yang seperti ini misalkan ada semacam stiker atau tulisan, saya biasanya menggunakan warna putih yang di opacity, dan untuk shadingnya juga menggunakan warna hitam yang di opacity. Nah, untuk opacity-nya tergantung dari kebutuhan kalian. Misalkan menurut kalian kurang gelap, kalian bisa naikin saja opacity-nya, dan kalau menurut kalian terlalu gelap tinggal turunkan saja. Begitupun untuk shading-shadingnya dan juga yang lainnya, untuk lighting maksudnya. Nah, kalau untuk lighting biasanya menggunakan warna putih, karena ini pada dasarnya warnanya hitam. Jadi untuk lightingnya menggunakan warna putih yang dikasih opacity. Sama ya, kalau untuk opacity itu tergantung dari kebutuhan yang kalian mau. Misalkan terlalu putih tinggal turunin lagi, terlalu pucat kalian naikin lagi. Dan kalau biar lebih kelihatan nih, misalkan si motor biar lebih kelihatan timbul-timbul seperti itu ya, caranya opacity-nya lebih diberaniin lagi. Tapi ini digunakan khusus untuk vektor motor yang mempunyai kayak semacam stiker atau tulisan gitu ya. Kecuali kalau hanya tulisan ya mungkin kalian gak usah pakai yang seperti itu. Tapi kalau terdapat kayak tulisan kemudian stiker-stiker itu perlu. Nanti saya akan kasih sampel ya, kalau untuk yang kayak tulisan itu kayak vektor mobil balap atau lain-lain, banyaklah pokoknya. Kalian juga mungkin harus tahu sendiri cara penggunaan yang baik dan benar itu seperti apa, karena kalau untuk di vektor kendaraan itu banyak sekali trik yang digunakan, seperti kayak tadi ya opacity dan lain-lain, itu banyak sekali. Dan di sini saya langsung skip ke bagian finishing, karena kan kalau untuk vektor motor ya sama seperti vektor mobil, tapi kalau kalian minta requestan yang jelas untuk next tutorial, mungkin saya akan lebih detailin lagi di bagian line art dan di bagian shading-shadingnya juga. Di sini saya kasih sampel sedikit, nanti kalau ada yang komen bang tutorial fullnya saya akan upload. Terima kasih buat yang sudah menonton, sampai jumpa di next tutorial, bye bye.